sore Bu Puro. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu membahas tentang CPU atau Central Processing Unit yang beranggotakan yang pertama ada Adri Evan Rashid, kedua Gemi Shalanda, ketiga Syami Rafina Nazia, dan keempat adalah Muhammad Denice JF. Lanjut ke kata pengantar yang puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga makalah yang berjudul CPU atau Central Processing Unit dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Data isi yang pertama adalah kalimat lalu kata pengantar, lalu data isi, lalu ada satu bulan yang pertama ada satu titik 1 ada data. Satu itu akan dijelaskan oleh Syahmi. Bab 1 Pembukaan 1.1 Latar belakang masalah. Beberapa orang tahu dan paham menggunakan alat yang namanya komputer. Akan tetapi, jarang di antara orang yang dapat mengoperasikan komputer tersebut mengenal nama perangkat juga sistem kerja dari komputer itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah lebih bijaksananya kita tahu, paham, dan mengerti mengenai perangkat komputer dan kerjanya khusus pada bagian CPU. CPU atau seharian dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Mengetahui pengertian dari CPU. 2. Menganalisis bagian-bagian terdapat dalam CPU. 3. Mengetahui bagaimana cara kerja dari CPU. Oke, lanjut ke bab 2 pembahasannya. Yang pertama itu ada 2.1 pengenalan CPU atau Central Processing Unit atau disingkat CPU, biasanya juga disebut prosesor. Di dalam sistem komputer, piranti ini menggunakan peran yang sangat penting. CPU seringkali disebut sebagai otak komputer meskipun penyebutannya seperti itu tidak hanya bertindak sebagai mesin pemroses tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Fungsi pengingat ditangani oleh komponen tersendiri yang dinamakan memori. Kecepatan prosesor dinyatakan dengan satuan megahertz atau MHz atau gigahertz atau GHz. Kecepatan Pentium 4 misalnya telah mencapai 4,4 GHz. Lalu lanjut ke 2.2 jenis-jenis dalam CPU. CPU 12 inti. Lalu 2.3 yaitu kekurangan dan kelebihan CPU. Tentang kelebihan CPU, yang pertama ada mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mampu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama CPU yang dilanjutkan oleh Adri. 2.4 Fungsi CPU dan perbedaan antara CPU, ROM, RAM. Fungsi CPU Central Processing Unit adalah inti bawaan pabrik. 2.5 Bagian-bagian dalam CPU. Yang pertama itu power supply. Power supply adalah sebuah perangkat yang ada di dalam CPU yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke berbagai peralatan komputer. Yang kedua motherboard. Motherboard ialah papan utama atau papan sirkuit yang berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen pada komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk atau bisa disebut dengan juga hard drive, fixed disk, HDD atau cukup hard disk saja, adalah media yang digunakan untuk menyimpan file sistem dan data dalam komputer. Yang keempat ada kabel UTP, mempunyai fungsi untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya juga. Yang ke-10 ada RAM, memori yang disediakan semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. 2.6 Sejarah perkembangan CPU. Sejarah CPU atau Central Processing Unit berawal dari pertama, kedua John von Neumann, yang ketiga Grace Hopper. Semua tokoh tersebut merupakan penemu yang berjasa dalam pengembangan komputer modern. Oke. 2.7 Cara kerja CPU. Adapun cara kerja CPU yang pertama 1. Saat data dan atau instruksi dimasukkan ke hasil pengolahan di akumulator. 7. Jika pengerjaan keseluruhan telah selesai, maka kontrol unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Yang terakhir adalah bab 3 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah Central Processing Unit atau CPU merujuk pada perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain, pemroses atau prosesor sering digunakan untuk menyebut CPU. Adapun
microprocessor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal sejak pertengahan tahun 1790. Sirkuit terpadu tunggal ini telah diumumkan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. 3.2 yaitu saran, makalah yang kami buat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk menambah pemahaman dan memberikan pengetahuan yang lebih banyak, alangkah lebih bijaksananya apabila pembaca mencari referensi tambahan sebagai bahan acuan. Kritik dan saran selalu kami terima, karena dengan kritik dan saranlah makalah ini jauh lebih dari kata sempurna. Kami dari kelompok 2 izin undur diri. Selamat sore Bu Kuro.